Karena ibaratnya Toyota itu selalu mempunyai slogan yaitu customer first gitu ya. Jadi mengutamakan pelanggan gitu. Itu untuk Kijang Innova Zenik. Nah, jadi Kijang Innova Zenik benar-benar Kijang yang menjawab apa ibaratnya tantangan perubahan zaman gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sedulurku semuanya, dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Ada punya sakit, semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, hari ini kita akan berangkat kerja lagi di hari Kamis. Seperti apa perjalanan di hari Kamis? Nah, ini langsung kita menuju ke kawasan KIIC. Oke, sebelumnya kita pakai seatbelt dulu. Oke, habis itu kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyul adzim. Ya Allah, berikan kelancaran pada perjalanan ini. Oke, kita klakson dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi hari Kamis sudah mau menjelang weekend lagi, sudah mau menjelang hari Jumat lagi gitu ya. Nah, jadi memang kehidupan di tanah rantau itu memang sangat cepat sekali gitu ya. Oke, jadi hari ini masih nuansa setelah peluncuran Innova Zenik gitu ya. Jadi Kijang Innova Zenik sudah meluncur di hari Senin kemarin untuk seluruh warga Indonesia maupun internasional. Nah, jadi hari ini kita juga tidak akan luput atau tidak akan lupa untuk membahas Innova Zenik. Nah, jadi setiap produk itu pasti ada. Oke, jadi setiap produk itu pasti ada plus minusnya ya. Menurut para pelanggan, para customernya. Kita akan bahas secara netral dulu nih ya, secara netral. Ibaratnya menurut pandangan saya sebagai customer, sebagai yang penunggang Kijang gitu ya, itu seperti apa gitu ya. Oke, jadi kita sekarang masih mau keluar dari kawasan perumahan Puri Teluk Jambe, tapi ini yang lewat pintu sebelah barat gitu ya. Kalau kemarin di hari Jumat yang minggu lalu kita lewat pintu sebelah timur atau pintu utamanya gitu ya. Nah, kalau ini kita lewat pintu yang sebelah barat. Jadi biar dapat gambaran, oh Puri Teluk Jambe yang sebelah barat itu seperti ini. Nah, ini sebelah kanan ini ada pertokoan. Nah, itu ada mobil yang mau masuk tapi dia mau belok kanan. Oke. Jadi kita bisa lurus aja. Nah, oke, sebelah kanan ini pertokoan makanan-makanan ya, sarapan kayak gitu ya. Tapi alhamdulillah saya sudah sarapan di rumah karena istri tercinta membuatkan sarapan yang nikmat dengan cinta yang pasti ya. Pasti ada di setiap butiran nasi dan juga lauk serta sayurnya. Oke. Kita sudah berada di jalur Galuh Mas. Nah, saatnya kita ngobrolin Innova Zenik. Jadi Innova Zenik untuk saya, menurut saya memang benar-benar Innova yang perubahan total ya, perubahan total. Jadi dari penggeraknya berubah, dari penggerak belakang menjadi penggerak depan. Dari struktur kerangkanya juga berubah, dari ladder frame atau memakai frame yang batangan gitu ya, dari depan sampai belakang itu menjadi sistem monocoque yang pastinya ada plus minus lah. Customer sistem monocoque dan sistem ladder frame itu pasti punya sisi kelebihannya masing-masing gitu ya. Terus yang kedua dari mesinnya. Dari yang awalnya adalah bensin dan diesel, sekarang menjadi mesin
untuk bensin dan bensin plus hybrid gitu ya. Jadi hybrid kita tampilkan atau ditampilkan di Innova ini sebagai jawaban untuk mendukung program pemerintah gitu ya, mendukung program pemerintah mengurangi kadar karbon yang ditimbulkan oleh mobil seperti itu. Plus juga memang sistem hybrid ini pastinya lebih irit ya, pastinya lebih irit. Ini kok kayaknya miring. Nah, jadi pastinya lebih irit. Nah, Kijang mengklaim bisa tembus 21 km per liternya, atau ibaratnya lebih irit daripada Kijang diesel yang rata-rata di sekitar mungkin 17-an km per liter. Terus yang kedua, ibaratnya fiturnya juga berubah total. Fiturnya ada peningkatan yang signifikan. Yang dulu sering nyebutin Kijang kok nggak ada sunroofnya nih. Nah, di Innova Zenix ini Innova Zenix sudah menghadirkan sunroof, mungkin di tipe menengah ya, di tipe tengahnya gitu ya. Mungkin tipe yang G itu nggak ada sunroofnya mungkin ya, karena saya juga belum lihat gitu, belum lihat. Jadi kita masih menebak-nebak ya. Moga-moga kita bisa segera melihat lah tipe G lebih detail, tipe V lebih detail, tipe Q lebih detail seperti apa. Nah, saat ini tipenya ada 3, yang tertinggi itu tipe Q gitu ya. Oke, terus dari segi apa lagi nih? Segi kita akan sorotin ibaratnya segi monocoque dengan leather frame, dan juga segi penggerak depan dengan penggerak belakang. Oke, kita dari segi monocoque dan leather frame-nya dulu nih. Nah, kalau yang saya naikin ini adalah Innova dengan sistem leather frame, atau ibaratnya frame-nya ada dari depan sampai belakang, saat 2 lajur gitu ya, 2 lajur dilas. Nah, itu mungkin kita sudah sangat mengenal Kijang Innova itu kuat dinaiki oleh banyak penumpang ya, karena memang ada leather frame-nya itu gitu. Dan juga di kondisi pegunungan ataupun daratan yang ibaratnya tidak mulus kayak di perkotaan seperti ini Kijang bisa untuk melibasnya dengan mudah gitu. Tapi memang ada kalanya leather frame itu membuat limbung ya, limbung ketika belok. Itu ibaratnya penumpangnya itu kayak terpental ke sebelah lawan dari belokan tersebut. Kalau misalnya kita belok ke kanan, penumpang itu akan kayak ada tekanan atau dorongan menuju ke kiri seperti itu. Nah, itu kalau pakai leather frame. Nah, terus kalau keunggulan dan ibaratnya kelemahan kalau pakai monocoque. Nah, kalau pakai monocoque mungkin yang mobil-mobil tipe lain seperti Alphard, tipe apalagi ya? Ya Alphard lah, contohnya Alphard atau sedan itu juga monocoque ya. Sedan tidak ada sasisnya gitu ya. Jadi lebih nyaman. Yang pertama pasti lebih nyaman karena ibaratnya limbungnya itu bisa terkoreksi cukup banyak gitu ya. Jadi lebih nyaman. Harusnya sistemnya harusnya lebih nyaman. Terus yang kedua itu memang oke, kalau dari segi ketangguhan itu pasti ada perbedaan gitu ya. Jadi tapi pasti si Innova Kijang Zenix itu tidak akan menghilangkan DNA-nya, yaitu kuat gitu ya. Jadi pasti engineeringnya Kijang Innova Zenix sudah memikirkan walaupun leather frame ini tidak lagi ada, tapi dia pasti masih tetap mampu untuk membawa keluarga kita menuju ke tempat-tempat yang
kita inginkan gitu ya. Jadi tidak usah khawatir. Nah, nanti tinggal kita lihat review-review kalau sudah mulai berkeliaran nih para kijang ini, reviewnya seperti apa ya gitu. Jadi monocoque mungkin dari segi teori ketangguhan untuk daratan-daratan atau daerah-daerah yang tidak mulus itu mungkin sedikit ada perbedaan dengan yang leather frame, tapi pasti sudah difikirkan. Oke, yang keduanya kita akan ngobrolin mesin penggerak gitu ya. Jadi penggeraknya sekarang penggerak depan. Penggerak depan berarti kita ngomongin penggerak depan itu yang pertama pasti lebih efisiensi bahan bakar, itu pasti ya. Jadi penggerak depan, kenapa penggerak depan lebih efisiensi? Karena dia dekat gitu ya, dekat dengan roda yang ibaratnya komponennya pun tidak memerlukan komponen yang sebanyak penggerak belakang. Nah, terus selain efisiensi, penggerak depan itu biasanya lebih responsif di ibaratnya di daerah perkotaan gitu ya. Di daerah perkotaan dia lebih responsif. Terus juga untuk penggerak depan itu tidak, yaitu tadi ya, efisiensinya bahan bakarnya sangat berbeda sekali dengan penggerak belakang. Nah, untuk penggerak belakang itu bagusnya apa? Bagusnya ini secara teori ya, secara teori dan juga yang saya ibaratnya rasakan gitu ya. Untuk mobil-mobil yang saya pakai di penggerak belakang itu lebih kuat dalam tanjakan gitu. Biasanya lebih kuat dalam tanjakan. Tapi sekali lagi pasti Kijang Innova itu sudah difikirkan ya, sudah difikirkan bahwa ibaratnya perubahan penggerak ini pun juga tidak akan mengecewakan para customernya gitu. Karena ibaratnya Toyota itu selalu mempunyai slogan yaitu customer first gitu ya. Jadi mengutamakan pelanggan gitu. Itu untuk Kijang Innova Zenik. Nah, jadi Kijang Innova Zenik benar-benar kijang yang menjawab ibaratnya tantangan perubahan zaman gitu ya. Karena memang zaman ini sudah berubahnya sangat signifikan ya. Kita sekarang itu minta mobil yang efisiensi bahan bakarnya itu benar-benar memanjakan customer, itu yang kita minta gitu. Ya walaupun permintaan customer itu pasti banyak ya, pengennya irit, naik ke gunung gampang, tanjakannya di saat tanjakan itu kuat, masuk keluarga banyak. Nah, jadi saya lihat Innova Zenik itu menempatkan diri untuk mencoba melayani semuanya, tapi tetap kompetitif dengan pelanggan atau dengan rival kompetitor yang lainnya, seperti itu. Oke, itu kita ngomongin Innova Zenik. Nah, sekarang kita sudah berada di daerah Badami. Di daerah Badami kita sedang menunggu masuk untuk masuk jalur 2 ya, dari 6 jalur, 1 2 3 4 5 6 jalur, bahkan ini 7 nih, Alphardnya ada nih, dia masuk jalur lagi nih menuju ke 2 jalur gitu ya. Oke, habis itu kita ngomongin harga kemarin saya lihat untuk Innova bensin itu ada di harga 411 jutaan, atau lebih lengkapnya ada di sini nih, kita tampilin aja di sini. Ini harga yang diinformasikan dari IG ataupun dari website-website seperti ibaratnya tabloid gitu ya. Harganya di range antara 411 juta untuk yang tipe bensin tipe G. Habis itu untuk yang hybrid harga tipe G nya itu di 458 kalau nggak salah.
Nah, jadi dengan 458 Anda sudah mendapatkan Innova Zenik Hybrid, yang mana ini adalah teknologi terbaru ya, teknologi terbaru yang ada di Indonesia kalau kita ngomongin hybrid. Dan juga menurut saya hybrid itu menurut saya nih ya, menurut pendapat saya, hybrid itu cocok banget buat warga Indonesia. Kenapa cocok? Karena warga Indonesia hobinya naik mobil, mengendarai untuk perjalanan yang cukup jauh. Setelah itu mana nih? Oh, kita diapit. Oke, kita belakangnya ini dah. Oke, sudah. Jadi untuk hybrid menurut saya adalah teknologi kendaraan yang sangat cocok untuk warga Indonesia, karena warga Indonesia itu hobinya adalah traveling, naik mobil jauh gitu ya, kurang lebih seperti itu. Saat Lebaran gitu kan, kita lihat hampir semua orang yang ada di kota yang punya kampung itu pasti pulang kampung, pasti melakukan perjalanan yang cukup jauh. Nah, ini mobil-mobil hybrid itu bisa jadi sebagai mobil-mobil hybrid bisa jadi sebagai jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan mobil irit, tapi dengan kenyamanan yang mampu memanjakan keluarga, ya Innova Zenik jawabannya. Oke, nah ini sepertinya udah mulai lancar. Terus, nah ini kita sudah mulai masuk ke kawasan KIIC, sudah mulai akan masuk ke kawasan KIIC. Mungkin untuk poros dulur yang ibaratnya yang ingin bekerja di sini, silahkan disolawatin ya poros dulur. Jadi kita bersolawat, meminta untuk kelancaran bisa bekerja di kawasan ini. Jadi ketika kita bersolawat, siapa tahu ada malaikat yang lewat, habis itu doa kita diamini sama malaikat. Setelah itu kita bisa bekerja di sini. Oke, kita sedang menunggu antrian untuk masuk. Nah, sepertinya ini sudah mulai agak pelan-pelan masuk. Karena pintu utamanya ya di sini ya. Oke, inilah gerbang utama kawasan KIIC yang hari ini adalah hari Kamis. Hari Kamis, poros dulur. Nah, dari 2 jalur kita akan menjadi 1 jalur. Nah, inilah ibaratnya itu keberagaman dan kedewasaan orang Indonesia ya. Jadi dari 2 jalur kita bisa smooth untuk menjadi 1 jalur gitu ya. Jadi ibaratnya saling toleransi, saling menghargai gitu.
Oke, kita sudah berada di satu jalur. Nah, saat ini bulan Desember, akan menuju bulan Desember. Ada informasi bahwa kemarin, kalau nggak salah, bukan kalau nggak salah sih, pasti benar ya, sudah mulai dibuka untuk pendaftaran menjadi calon mahasiswa Akademi Komunitas Toyota Indonesia. Nah, jadi Akademi Komunitas Toyota Indonesia itu adalah sekolah tinggi atau perguruan tinggi vokasi D1 dan D2 yang di sini saat ini membuka mahasiswa D2 untuk prodi program studi TOPKR 4. Nah, ini silahkan untuk yang berminat mendaftarkan diri Anda gitu ya. Silahkan mendaftarkan diri Anda di alamat PMB-nya gitu. Jadi silakan untuk mengakses dulu IG-nya dari Akademi Komunitas Toyota Indonesia. Di situ banyak sekali informasi gitu ya. Jadi untuk para subscriber, poros dulurku SMK dimanapun kalian berada, kalau ingin berkarir di Toyota Group, silahkan untuk menjadi mahasiswa Akademi Komunitas Toyota Indonesia, yang dimana Akademi Komunitas Toyota Indonesia adalah akademi komunitas yang nomor 1 di bidang otomotif untuk saat ini ya, untuk saat ini, karena kita belum lihat juga ada akademi komunitas yang lain di Indonesia di bidang otomotif. Terus kalau Akademi Komunitas Toyota Indonesia itu sistemnya adalah asrama, jadi beasiswa full dan tinggalnya di asrama selama menjadi mahasiswa gitu. Jadi siap-siapin juga mental untuk tinggal di asrama di daerah Karawang. Itu aja sih tambahan informasinya gitu ya, karena kita juga bekerja di situ gitu. Jadi kita sharingkan informasi, siapa tahu ada poros dulur yang lihat video ini, poros dulur bisa langsung mengecek ke IG Instagramnya Akademi Komunitas Toyota Indonesia atau di websitenya PMB Akti gitu ya. Jadi searching aja di Google, ketik PMB Akti, AKTI gitu ya, Akademi Komunitas Toyota Indonesia. Oke, sekarang kita sudah berada di daerah Rolling Hill, daerah Future Mall yang akan ada di daerah kawasan industri KIIC, KJIE, Arta Industrial Hill. Nah ini, jadi sebelah kanan itu coming soon, Lipo Mall Karawang. Nah ini kita tungguin kapan dibuatnya nih. Nah kalau sebelah kiri itu adalah pertokoan dan perumahan di Rolling Hill. Jadi untuk para sedulurku semuanya yang pengen punya rumah di dekat kawasan industri, silakan untuk beli perumahan Rolling Hill Karawang, kawasan industri KIIC. Itu cuma jalan kaki aja paling nggak ada ibaratnya 5 menit lah masuk ke pintu satpamnya kawasan industri KIIC. Tapi kalau ke PT kalian ya nggak tahu lah, PT-nya masalahnya kawasan industri kan luas banget ya. Tapi ini yang paling terdekat ya, anti macet untuk saat ini, nggak macet ya untuk saat ini, tapi nggak tahu nanti suatu hari nanti. Oke, sekarang kita sudah akan sampai di tempat kita bekerja. Jadi alhamdulillah perjalanan hari ini lancar. Terima kasih untuk para sedulurku yang sudah menemani perjalanan ini, menemani perjalanan berangkat kerja ini, dan klik tombol subscribe yang belum subscribe, like, komen,
untuk kita komunikasi. Dan terakhir, itu tempat kerja saya sudah terlihat. Dan terakhir, salam para pencari modal, salam para pencari ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di video berikutnya. Dadah, terima kasih.